Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap yang di rumah pada sehat semua ya. Amin. Hari ini Kakak Selena Dan Kakak Eri. mau mengajak adik-adik untuk beribadah kembali. Nah, tapi sebelum kita ibadah, kita ambil satu dunya dulu. Yuk, mari kita ambil satu dunya. Yuk. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Kakak ajak adik-adik berdiri Ayo, semuanya. kita bangkit berdiri. Ya, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria di Pintumu. Di pintumu. Yuk. Nah, adik-adik nyanyinya pakai gerakan ya. Ikutin gerakan kakak. Yuk, semuanya. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi ya. Sip. Ayo adik-adik, kita gerakkan badan kita memuji Tuhan. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Hebat adik-adik. Nah, adik-adik masih pada semangat semua kan? Semangat Kita dong. mau nyanyi satu lagu lagi yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 2 kali. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Hebat adik-adik. Nah, adik-adik silakan duduk. Kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami dalam tidur kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang bersuka cita hari ini?
Saya. Kalau kita semua bersuka cita, ayo kita bangkit berdiri lagi. Oh. Kita akan mengangkat satu pujian. Aku bersuka cita. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan membaca Mazmur Pujian. Nah, Mazmur Pujian hari ini diambil dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-14. Oh, Mazmur 90 ayatnya yang ke-14 adik-adik. Nah, Kakak Eri udah ketemu? Kalau kakak udah sih. Nah, kalau adik-adik belum ketemu, adik-adik boleh pause dulu videonya, nanti baru dilanjutin lagi ya. Kita akan baca Mazmur bersama-sama. Nah, Kakak Eri, yuk kita bersama-sama baca Mazmur dengan adik-adik di rumah. Oke. Kita baca dari judulnya dulu ya, dari alamatnya ya. Yuk, kita baca ya. 1, 2, 3. Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Mazmur. Habis ini kita mau ngapain ya, Kak? Kita mau nyanyi lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul adik-adik. Nah, kita akan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Sebelum dengar firman, ayo kita nyanyi lagi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, di kelas balita, nanti adik-adik akan diajar oleh Kak Maria. Nah, untuk kelas kecil akan diajar oleh Kakak Stani. Dan untuk kelas tanggung ada Kakak Dea. Nah, adik-adik silakan mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakaknya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga masih sehat-sehat ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah semuanya sudah siap? Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan meskipun di rumah masing-masing. Tuhan, pimpin dan sertai kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengarkan, bukan hanya kami dengar, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Kakak bacain sambil adik-adik baca juga ya di rumah. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, firman hari ini bercerita tentang Musa, Harun, dan Firaun. Musa dan Harun diutus Tuhan untuk membawa pesan Tuhan untuk Firaun. Apa sih pesannya adik-adik? Yaitu agar Firaun mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, untuk meyakinkan Firaun, Harun melemparkan tongkatnya supaya berubah menjadi ular adik-adik. Menurut adik-adik, pekerjaan siapa ya itu? Tentu saja pekerjaan Tuhan. Dia selalu punya cara ajaib untuk menolong umatnya. Namun, setelah itu, apakah Firaun mau menerima pesan Tuhan? Apakah setelah itu dia mau membebaskan bangsa Israel? Tidak, adik-adik. Dia malah memanggil ahli-ahli sihir untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Dan ternyata ahli-ahli sihir itu berhasil. Mereka berhasil mengubah tongkat itu menjadi ular menggunakan mantra mereka. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Tongkat Harun yang berubah jadi ular itu menelan tongkat-tongkat yang berubah jadi ular kepunyaan ahli-ahli sihir itu. Nah, adik-adik, lewat peristiwa ini, Tuhan menunjukkan pada Firaun bahwa Tuhan Allah yang disembah bangsa Israel, yang mengutus Musa dan Harun, adalah Tuhan yang berkuasa melebihi para dewa orang Mesir. Tuhan mampu bekerja dengan cara ajaib untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Meski begitu, di ayat 13 dikatakan kalau Firaun masih berkeras hati. Dia masih tidak mau membebaskan bangsa Israel. Tapi pada akhirnya
Tuhan memberikan 10 tulah untuk Mesir, supaya Firaun menyerah dan membebaskan bangsa Israel. 10 tulahnya itu apa aja ya adik-adik? Ada yang ingat? Ada air menjadi darah, katak, nyamuk, dan lain-lain. Adik-adik bisa baca sendiri di Keluaran 7 ayat 14 dan seterusnya ya. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas segalanya, jauh melebihi kuasa manusia. Dia adalah Allah yang sanggup menolong bangsa Israel. Dia adalah Tuhan yang selalu punya cara ajaib untuk menolong anak-anaknya. Dan Dia adalah Tuhan yang sama, yang akan menolong adik-adik dan kakak di masa sekarang saat kita mempunyai kesulitan. Tapi ada hal yang harus adik-adik lakukan, yaitu percaya. Adik-adik harus percaya. Adik-adik harus yakin kalau Tuhan yang adik-adik sembah adalah Tuhan yang hebat dan berkuasa atas segalanya. Nah, caranya gimana sih supaya nunjukin kalau kita tuh percaya? Caranya, kita berdoa sama Tuhan. Andalkan Tuhan setiap saat. Mau makan, kita berdoa. Mau tidur, kita berdoa. Mau pergi, kita berdoa. Dari situ kita menunjukkan kalau kita percaya sama Tuhan dan kita mau Tuhan tuntun kita dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Adik-adik harus ingat, kita punya Tuhan yang hebat dan berkuasa atas segalanya. Dia selalu punya cara ajaib untuk menolong anak-anaknya. Adik-adik, mungkin itu firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Semoga firman ini dapat menguatkan adik-adik dalam menjalani hari-hari adik-adik ke depan. Sekarang, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat seperti Engkau. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh menguatkan kami dan membuat kami semakin yakin kalau Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kami. Karena Engkau Tuhan yang hebat dan berkuasa atas segalanya. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai hingga ibadah ini berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi cerita dari kakak-kakak? Semoga setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan ya. Nah, betul itu yang dibilang kakak Selena. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita akan nyanyikan lagu berjudul Ku Berbahagia, Yakin Teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku hari
Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk doa syafaat. Adik-adik berdoa bersama dengan kakak ya. Nanti kakak Selena akan berdoa untuk adik-adik PA, kakak-kakak PA, dan juga orang tua. Kakak Eri? Kakak Eri akan mendoakan tentang wabah corona yang sedang terjadi saat ini. Nah, adik-adik, ayo duduknya rapi, dilipat tangannya, dan ditutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik PA kami yang sekarang lagi belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama dan Papa. Untuk Mama dan Papa yang harus bekerja di luar rumah, Tuhan berkati selalu. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak PA. Kiranya Tuhan memberkati juga sekolahnya dan juga pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk wabah penyakit corona yang sedang terjadi saat ini. Ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan kasih kesembuhan. Dan juga buat dokter ataupun suster yang merawat mereka, Tuhan kasih kekuatan supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, Tuhan kasih mereka hikmat supaya mereka bisa mengambil keputusan yang baik dan benar. Ya Bapa, kami juga berdoa buat kesehatan kami, supaya kami tetap sehat dan bisa terhindar dari wabah penyakit corona ini. Dan kami juga mau berdoa semoga Tuhan wabah ini bisa berakhir secepatnya. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik dapat bergabung dengan persembahan keluarga. Nanti persembahannya akan diteruskan langsung ke gereja. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita ya. Adik-adik, berikut warta PA minggu ini. Yang pertama, IHMPA tetap diadakan secara online sampai tanggal 29 Mei 2020. Yang kedua, kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan minum vitamin agar terhindar dari virus COVID-19 atau virus corona. Yang ketiga, kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk mendoakan negara kita supaya cepat pulih dari pandemi virus COVID-19. Yang keempat, bagi adik-adik PA yang belum mendapatkan SBA harian, Papa dan Mama bisa mengambilnya di gereja, supaya adik-adik bisa membaca SBA setiap harinya. Demikian warta PA minggu ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, sebelum kita pulang, kita nyanyi satu lagu lagi yang judulnya Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai
kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau adik-adik kami hari ini boleh mendengarkan firman-Mu, boleh menaikkan puji-pujian kepada Engkau. Biarlah Tuhan Kau melayakan setiap apa yang sudah kami berikan, dan biarlah ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini kami mau mengakhiri ibadah ini. Tuhan pimpin dan sertai kami, adik-adik kami untuk 1 minggu ke depan. Kau berkati mereka dalam pelajaran dan setiap aktivitas mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Kalian tahu nggak? Apa tuh? Adik itu hebat. Adik Jelas mau dong. tetap beribadah di rumah. Good. Nah, kakak juga mau terima kasih untuk om dan tante yang sudah mau menemani adik-adik beribadah. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.